Arba'in Nawawi. Kita telah masuk ke pembahasan hadis yang ke-14. Yang kita tahu bahwasanya hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim, yakni nyawa seorang muslim untuk dibunuh itu tidak halal kecuali dikarenakan 3 perkara. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu janda ataupun duda yang berzina. Yang kedua, orang yang membunuh nyawa orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaahnya, yakni orang yang murtad. Nah, para hadirin jamaah Masjid Ikhwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita telah mengetahui bahwasanya berzina ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perzinahan, karena sesungguhnya perzinahan merupakan perbuatan yang keji dan paling buruknya jalan itu adalah perbuatan zina. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasanya zina ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan zina muhsan, ada yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan adalah orang yang melakukan hubungan intim, orang yang pernah melakukan hubungan intim dengan akad yang sah, maka ini disebut muhsan. Orang yang pernah melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sah ataupun dengan akad yang sah. Adapun yang dimaksud dengan ghairu muhsan adalah orang yang masih belum pernah melakukan hubungan intim dengan akad yang sah, maka dia statusnya ghairu muhsan. Jadi manusia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab perzinahan ada yang statusnya itu muhsan, ada yang statusnya itu ghairu muhsan. Kapan orang ini dikatakan muhsan? Kalau dia pernah melakukan hubungan intim dengan akad yang sah, pernah menikah, kemudian dia melakukan hubungan intim dari pernikahan tersebut, maka dia disebut dengan muhsan. Kalau ada orang yang masih belum pernah menikah dengan akad yang sah, walaupun dia pernah melakukan hubungan intim dikarenakan zina misalnya ataupun lainnya, maka dia statusnya ghairu muhsan. Nah, maka yang dimaksud daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-14 ini adalah zina ghairu muhsan, yang darahnya halal untuk dibunuh. As-sayyibuz zani, duda ataupun janda yang berzina. Maksudnya di sini adalah orang yang melakukan zina muhsan. Nah, sedangkan zina ghairu muhsan ini hukumannya ketika melakukan perzinahan, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, adalah dengan dihukum dengan cara dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan, dipindahkan di tempat yang dia tidak mengenal siapa-siapa di tempat tersebut. Dan yang orang muhsan ini ketika melakukan perzinahan
sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka darahnya halal, boleh bagi kita untuk membunuhnya. Bukan boleh bagi kita, yakni boleh bagi pemerintah, karena tidak semua orang itu boleh membunuhnya. Ini hukum had, harus ditegakkan oleh pemerintah, bukan setiap orang. Nah, dia harus dihukum dengan hukuman rajam, yakni dilempar dengan batu yang kecil sampai dia mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ini bagi orang yang berzina dengan zina ghairu muhsan. Orang yang berzina baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Maka cambuklah dari mereka berdua ini, yakni yang laki-laki dan yang perempuan, dengan 100 kali cambukan. Nah, di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni," kata Rasulullah, "Qad ja'alallahu lahunna sabila, as-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin wa ramyun bil hijarah, wal bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah." Kata Nabi Muhammad SAW, ambillah dariku. Ini merupakan jalan keluar hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para mereka yang telah melakukan perbuatan zina. Kalau yang melakukan perbuatan zina adalah orang yang muhsan, maka kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dilempar dengan batu. Adapun yang melakukan perzinahan itu yang ghairu muhsan, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita sampaikan kemarin bahwasanya hukuman ini tidak bisa dijatuhkan kecuali kalau ada bukti yang nyata dan jelas. Kalau sudah ada buktinya orang itu betul-betul melakukan perzinahan, maka sekarang kita tegakkan hukum untuk mereka. Tapi kalau tidak ada buktinya, maka tidak bisa. Apa buktinya? Dijelaskan oleh ulama bahwasanya buktinya itu adalah bersaksinya 4 orang yang adil, bahwasanya 2 orang ini betul-betul melakukan hubungan suami istri. Bendanya betul-betul masuk, para hadirin. Kalau cuma 4 orang ini bersaksi, dia berdua telanjang bulan di kamar, maka itu bukan bukti. Kalau cuma saya melihat dia telanjang bulan di kamar misalnya, karena belum tentu. Walaupun di situ ada kemungkinan besar, tapi masih belum 100%. Nah, ataupun seandainya yang bersaksi cuma 2 orang atau 3 orang, tidak sampai 4 orang, tapi yang 2 orang, 3 orang ini betul-betul melihat benda itu masuk, juga tidak diterima. Harus 4 orang. Atau kayak zaman sekarang mungkin bisa kita datangkan foto dan videonya, maka itu pun juga tidak bisa menjadi bukti. Harus 4 saksi, dan keempat saksi ini benar-benar melihat bahwasanya orang ini betul-betul melakukan perbuatan yang keji tersebut. Nah, maka dari itu sebagaimana disampaikan oleh para guru ketika saya belajar, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada orang yang dihukum dikarenakan perzinahan dengan cara dibuktikan dengan 4 orang saksi. Tidak pernah terjadi, para hadirin. Kenapa? Karena sangat sulit sekali untuk mendatangkan 4 orang saksi yang adil, yang keempat-empatnya ini betul-betul melihat orang itu melakukan perzinahan. Memang ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang yang dihukum rajam, tapi bukan dikarenakan 4 orang saksi, dikarenakan ikrarnya mereka sendiri. Mereka yang mengaku datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengaku bahwasanya dia telah melakukan perzinahan.
sebagaimana kisah yang telah kita ceritakan kemarin, bahwasanya ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam